Pewaris terakhir Sang Presidir. Bab 4. Rahasia masa lalu Nyonya Elin. Kembali Abraham masuk ke dalam ruangannya. Dia masih kepikiran tentang Davan dan ibu dari anak itu. Dan tiba-tiba dia teringat dengan rambut Davan yang sengaja dia simpan dalam saku celananya. Aku harus menghubungi Dokter Indra dan melakukan tes DNA rambut anak itu. Aku benar-benar penasaran dengannya. Semoga saja dia itu benar-benar putraku. Kecelakaan 2 tahun silam membuatku benar-benar sudah lupa arti sebuah keluarga. Abraham mengeluarkan handphonenya dan menghubungi Dokter Indra, dokter pribadi keluarga Ricardo, sekaligus sahabatnya sendiri. Indra, kamu di mana sekarang? Tanya Abraham saat sambungan teleponnya dengan Dokter Indra sudah terjalin. Aku sekarang ada di rumah sakit. Apa ada bisa saya bantu tuan? Sekarang aku perlu bantuanmu. Kamu jangan kemana-mana, karena sebentar lagi aku akan ke sana. Baik tuan, dengan senang hati aku akan menunggu kedatangan Anda. Setelah sambungan teleponnya dengan Dokter Indra terputus, Abraham pun kembali berdiri dan melangkah ke arah pintu keluar. Belum juga beberapa kali kakinya diayun, tiba-tiba Melda berlari kecil menghampirinya. Tuan, Anda mau kemana? Apa tidak sebaiknya aku ikut dengan Tuan? Siapa tahu di sana Tuan membutuhkan bantuan saya. Aku mengangkatmu sebagai sekretaris bukan untuk mengurus semua urusanku. Jadi, diamlah dan lakukan tugasmu di kantor ini dengan baik. Abraham meninggalkan Melda begitu saja yang sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Suatu saat, kamu akan jadi milikku, Abraham. Abraham melajukan kendaraannya menuju ke arah rumah sakit. Rumah sakit milik keluarga Ricardo. Sesaat Abraham menghentikan kendaraannya di depan minimarket dan menatap ke arah perusahaan Elin Group. Keadaan perusahaan itu terlihat ramai. Para pengunjung perusahaan tersebut kebanyakan dari kaum hawa atau sepasang calon pengantin yang akan memesan cincin pertunangan. Ya, Elin Group. Perusahaan yang namanya sudah mendunia, jadi wajar saja jika perusahaan ini sekarang menjadi incaran para pemburu perhiasan. Di antara para perempuan di sana, mana ibu dari anak itu? Kenapa aku sangat penasaran dengan perempuan itu? Perempuan yang telah melahirkan putra yang sangat mirip denganku. Hampir 10 menit Abraham di sana dan tidak juga menemukan orang yang dia cari. Kembali Abraham melanjutkan perjalanannya menuju ke arah rumah sakit. Tidak butuh waktu lama, akhirnya dia tiba juga di sebuah rumah sakit terbesar dan terlengkap di kota itu. Setelah memarkirkan kendaraan mewahnya, Abraham pun segera melangkah ke arah pintu utama. Semua mata memandang ke arah Abraham. Pria nomor 1 dan jarang sekali terekspos di media. Apa benar? Itu Tuan Abraham? Bisik seorang pengunjung rumah sakit pada temannya. Iya benar, aku pernah melihatnya sekali di sebuah stasiun televisi secara live. Itu pun hanya beberapa menit saja. Tetapi entah kenapa, siaran ulang acara itu tidak dipublikasikan oleh stasiun televisi tersebut, walau peminatnya saat itu mengalahkan rating acara terpopuler. Mungkin saja Tuan Abraham sendiri yang tidak menginginkannya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin juga seperti itu. Sudahlah, kita sebagai orang awam mana tahu kehidupan mereka. Ayo kita pulang sebelum matahari semakin meninggi. Abraham terus melangkah menuju ke arah ruang Dokter Indra. Dia sama sekali tak peduli dengan pandangan orang-orang di sekelilingnya. Setelah tiba di depan ruangan Dokter Indra, Abraham pun segera memutar kedua pintu tanpa mengetuknya terlebih dulu.
dan langsung menuju ke arah sofa dan duduk di sana sambil menyilangkan kedua buah kakinya membentuk huruf X. Tuhan sudah datang. Kenapa tidak memberi kabar padaku agar saya bisa memberi sambutan pada Anda? Dokter Indra yang baru saja keluar dari kamar kecil. Aku kemari bukan untuk melamar, jadi tidak usah seformal itu. Kenapa hanya berdiri di situ? Cepat ambil ini dan segera periksa. Abraham menyerahkan sebuah bungkusan plastik kecil pada Dokter Indra. Ini rambut siapa, Tuan? Tanya Dokter Indra memperhatikan isi dalam bungkusan plastik transparan itu. Kamu tidak perlu tahu itu rambut siapa. Yang harus kamu kerjakan sekarang yaitu periksa apa DNA rambut itu sama dengan DNA rambutku. Baik, Tuan. Apa boleh saya juga mengambil sedikit sampel rambut Anda? Ambillah sebanyak yang kamu mau. Setelah mengambil beberapa helai rambut milik Abraham, Dr. Indra pun memasukkan ke dalam plastik dan memberi tanda pada kedua plastik itu untuk membedakannya. Ingat, jangan sampai salah. 2 hari lagi, aku akan datang kemari untuk mengambil hasilnya. Tanpa menunggu jawaban Dr. Indra, Abraham pun segera pergi begitu saja. Tuan Abraham benar-benar sudah berubah sejak kepergian Jenny dan juga kecelakaan itu. Aku sebagai sahabatnya saja sudah seperti orang asing baginya. Semoga saja sifat Tuan Abraham bisa kembali seperti dulu. Dr. Indra hanya bisa memandang kepergian Abraham sesaat dan menghilang di balik dinding. Sementara itu, di perusahaan Elling Group, Maya yang sudah bersiap-siap untuk pulang segera menyusun beberapa lembar kertas dan memasukkannya ke dalam tas kerjanya. Hari pertama bekerja membuat wajah perempuan cantik itu terlihat begitu lelah. Setelah semuanya dirasa cukup, Maya pun segera berdiri dan melangkah ke arah pintu keluar. Maya tidak langsung ke arah lift, tetapi dia menuju ke arah ruangan Ibu Elin. Dia tahu kalau di sana pasti ada Dafan, putranya. 2 kali Maya mengetuk daun pintu, hingga sedikit demi sedikit daun pintu itu pun terbuka dan muncul Mira dari dalam sana. Bu Maya, silakan masuk. Apa Nyonya Elin ada? Beliau ada di dalam dan sedang bermain dengan Dafan. Ayo masuk dulu. Mira sedikit memperlebar bukan pintu. Terima kasih, Mira. Maya pun segera masuk dan langsung menuju ke arah meja kerja Nyonya Elin. Maya, silakan duduk. Terima kasih, Nyonya. Maaf sebelumnya jika Dafan mengganggu kerjaan Anda. Dafan, ayo kemari, Nak. Mendengar panggilan Maya, Dafan pun segera mendekatinya. Tidak apa-apa kok, Maya. Aku malah senang bisa bermain dengannya. Aku mengingat masa mudaku dulu, di mana aku sering juga bermain bersama anak kecil seusia Dafan. Melihat Dafan, aku teringat padanya. Wajah mereka sangat mirip dan hampir tidak bisa dibedakan. Nyonya Elin kembali memutar masa lalunya. Wajahnya yang tadi terlihat gembira, kini berubah murung. Apa benar di dunia ini ada seperti itu, Nyonya? Kita melihat potret masa lalu seseorang tergambar di masa sekarang. Tentu ada. Tuhan itu punya rahasia. Apa yang dipikirkan manusia, Tuhan sudah merancangnya terlebih dulu. Contohnya, wajah putramu sungguh mirip dengan... Seketika Nyonya Elin menghentikan ucapannya. Dengan siapa, Nyonya? Tanya Maya penasaran. Sudahlah, dia dan keluarganya hanya masa lalu dan aku tidak mau mengingat mereka lagi sampai kapanpun. Ngomong-ngomong, apa kalian sudah mau pulang? Biar nanti Mira yang mengantar kalian. Nyonya Eli mencoba mengalihkan pembicaraan agar Maya tidak bertanya lebih jauh. Iya, Nyonya, kami sudah mau pulang.
Kalau begitu, kami permisi dulu. Ayo nak, salim Nyonya Elin. Dapan pun segera mendekati Nyonya Elin. Oma, Dapan pulang dulu. Besok-besok kita main lagi seperti tadi. Oma jangan sedih, walau sebenarnya Oma merindukannya. Dapan mencium punggung tangan Nyonya Elin. Kenapa anak ini mengerti perasaanku? Dia benar-benar mirip dengannya. Dia selalu bisa mengetahui perasaanku saat aku merasa sedih atau gembira. Ya sayang, pulanglah, dan kalian hati-hati di jalan. Nyonya Elin mencium pucuk kepala Dapan, seperti yang sering dia lakukan di masa lalunya pada seorang anak yang usianya saat ini sama seperti Davan. Ketiganya pun segera keluar dari ruangan itu, meninggalkan Nyonya Elin yang masih betah menatap kepergian mereka. Aku harus melupakan mereka dengan apa yang mereka lakukan dulu pada keluarga dan perusahaan kami. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.